Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restu Ayu Eka Pustika Dewi, SSITM Biomed, dosen program studi Administrasi Kesehatan, Fakultas Kesehatan Universitas IPET Semarang. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu sebagai gambaran implementasi proses pembelajaran yang telah dirancang sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah dan berorientasi pada pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan juga berpusat pada mahasiswa. Mata kuliah yang saya ampu adalah Manajemen Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Ibu Anak berbobot 3 SKS yang diberikan pada mahasiswa semester 6 program studi Administrasi Kesehatan. Mata kuliah ini membahas konsep dan pengelolaan program kesehatan reproduksi dan kesehatan ibu anak berdasarkan prinsip administrasi kesehatan. Materi pembelajaran meliputi analisis, identifikasi masalah, penentuan prioritas masalah, perencanaan program, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Pembelajaran dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi analitis, manajerial, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan program kesehatan. Pembelajaran pertemuan ini mengacu pada CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu menganalisis permasalahan kesehatan reproduksi dan kesehatan ibu anak sebagai dasar penyusunan perencanaan program pelayanan kesehatan. Sub CPMK pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu menganalisis akar penyebab permasalahan program kesehatan reproduksi, kesehatan ibu anak, menggunakan fishbone diagram dan menggunakan 5Y. Menentukan prioritas masalah menggunakan metode USG maupun CARL secara sistematis, kemudian melakukan analisis stakeholder terhadap permasalahan yang ditemukan, serta menyusun rekomendasi awal sebagai dasar penyusunan plan of action program kesehatan reproduksi dan kesehatan ibu anak. Pada video ini, saya akan menyampaikan materi tentang prioritas masalah program kesehatan reproduksi dan kesehatan ibu anak. Materi yang dipelajari meliputi konsep prioritas masalah dalam siklus manajemen program kesehatan, analisis akar penyebab masalah menggunakan fishbone diagram dan metode 5Y, kemudian penentuan prioritas menggunakan metode USG dan CARL, analisis stakeholder menggunakan Power Interest Matrix, serta penyusunan rekomendasi sebagai dasar penyusunan plan of action selanjutnya. Metode pembelajaran yang digunakan adalah case-based learning. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diberikan sebuah studi kasus mengenai capaian indikator program kesehatan ibu anak pada sebuah puskesmas. Berdasarkan kasus tersebut, mahasiswa diminta untuk mengidentifikasi masalah, memprioritaskan masalah, menganalisis akar penyebabnya, serta merumuskan alternatif penyelesaian berdasarkan teori dan data yang ada. Metode case-based learning ini dipilih karena mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, komunikasi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan yang merupakan kompetensi penting bagi calon administrator kesehatan. Pada awal pembelajaran, saya memulai kelas dengan apersepsi melalui pertanyaan pemantik mengenai permasalahan program kesehatan reproduksi ibu dan anak yang sering dijumpai. Kegiatan ini bertujuan menggali pengetahuan awal mahasiswa sekaligus menghubungkan pengalaman mereka dengan materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, mahasiswa dibagi ke dalam beberapa kelompok yang diberikan studi kasus yang menggambarkan berbagai permasalahan program kesehatan reproduksi ibu dan anak. Setiap kelompok mendiskusikan kasus tersebut dengan mengidentifikasi masalah, menyusun fishbone diagram atau menggunakan metode 5Y, kemudian menentukan prioritas menggunakan USG atau CARL, serta menyusun rekomendasi penyelesaian masalah. Selama proses diskusi, saya berperan sebagai fasilitator dengan memberikan pertanyaan pemantik, mengarahkan jalannya diskusi, memberikan klarifikasi terhadap konsep yang belum dipahami, serta memberikan umpan balik terhadap hasil mahasiswa. Setelah diskusi selesai, setiap kelompok mempresentasikan hasil analisisnya, sedangkan kelompok lain diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, mengajukan pertanyaan, maupun menyampaikan alternatif solusi.
Pada akhir pembelajaran, saya bersama mahasiswa melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran serta menyimpulkan konsep-konsep utama yang sudah dipelajari. Penilaian pada mata kuliah ini mengacu pada rencana pembelajaran semester dan dilakukan secara berkelanjutan melalui observasi keaktifan mahasiswa, kuis formatif, penugasan, analisis studi kasus, presentasi kelompok, proyek, dan juga ujian tengah semester yaitu 20% dan ujian akhir semester 20%. Pada pertemuan kelima ini yang akan saya demonstrasikan, penilaian dilakukan melalui observasi keaktifan mahasiswa sebesar 20%, analisis studi kasus sebesar 40%, presentasi kelompok sebesar 20%, dan kuis formatif menggunakan background sebesar 20%. Indikator yang dinilai meliputi penguasaan konsep, metode Fishbone, metode 5Y, USG, dan juga CARL, ketepatan menentukan prioritas masalah, kemampuan memberikan argumentasi dan solusi, kemampuan komunikasi ilmiah, serta kemampuan bekerja sama dalam Referensi utama dalam pembelajaran ini yaitu pedoman program kesehatan reproduksi dan kesehatan ibu anak dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu buku ajar biologi reproduksi yang saya susun berkolaboratif dengan dosen dari berbagai bidang ilmu. Selanjutnya, jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang relevan dengan materi pembelajaran. Demikian gambaran singkat mengenai mata kuliah, strategi pembelajaran, capaian pembelajaran, evaluasi, serta referensi yang digunakan pada perkuliahan ini. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan pelaksanaan proses pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Kabarnya hari ini bagaimana? Baik ya, bahagia ya. Baik. Artinya berarti sudah siap untuk mengikuti mata kuliah manajemen kesehatan reproduksi dan kesehatan ibu anak ya. Oke. Nah, sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Komting untuk memimpin doa. Dipersilahkan. Terima kasih. Oke, teman-teman semua, materi kita, topik kita pada kesempatan pagi hari ini, kita akan belajar bersama-sama tentang prioritas masalah program kesehatan reproduksi, di mana mata kuliah ini termasuk ke dalam pertemuan keempat. Hal ini menyambung ke pertemuan yang sebelumnya. Ya, kalau pertemuan sebelumnya kita sudah menganalisis ya secara data apa aja sih yang termasuk masalah-masalah kesehatan reproduksi dan juga kesehatan ibu anak. Nah, sekarang itu kita harus bisa memprioritaskan masalahnya. Gitu. Sudah siap ya? Nah, sebelum dimulai kita absensi dulu. Hari ini masuk semua? Oke. Oke, silahkan teman-teman scan barcode untuk absensinya. Bisa semua ya? Oke, sudah semua? Baik. Kita masuk ke materi, ya, prioritas masalah program kesehatan reproduksi. Kira-kira dari teman-teman ada yang tahu nggak prioritas masalah itu apa? Tunjuk tangan. Siapa yang tahu? Prioritas masalah, prioritas, priority, apa tuh? Ya, silakan Mbak. Prioritas masalah adalah program kesehatan reproduksi biasanya meliputi pengurangan kematian ibu dan bayi. Oke, betul. Jadi yang namanya prioritas ya, terima kasih Mbak siapa? Mbak Wahyu, terima kasih atas jawabannya. Masalah kesehatan gitu ya, utamanya kesehatan reproduksi, kesehatan ibu anak itu sangat banyak sekali. Umpamanya di sebuah wilayah puskesmas gitu ya, ada masalah kesehatan reproduksi ibu anak misalnya, ada masalah angka kematian ibu yang meningkat, kemudian capaian kunjungan periksa ibu hamil yang berkurang. Terus kemudian belum lagi
rendahnya aseptor KB. Ini tiga aja. Mau diselesaikan semua enggak? Kira-kira kalau diselesaikan semua, apakah itu akan efektif dan efisien? Iya, harus dipilih salah satu mana yang menjadi prioritas ya, karena kan nanti terkait dana, sarana prasarana, sumber daya manusianya ada atau enggak gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Adapun capaian pembelajarannya pada kuliah kita pagi hari ini, yang pertama nanti teman-teman memahami konsep, jadi bisa menjelaskan konsep prioritas masalah dalam manajemen program kesehatan berbasis teori, kemudian analisis akar masalah, jadi ada fishbone diagram, kemudian 5 why untuk menelusuri akar penyebab masalahnya, kemudian menentukan prioritas menggunakan instrumen USG atau CAR secara terukur dan sistematis, kemudian ada analisis stakeholder dan juga rekomendasi program. Jadi teman-teman nanti capaian pembelajaran kita pada pagi hari ini itu seperti ini. Oke, kita masuk ya. Posisi prioritas masalah dalam siklus manajemen program ya. Menurut teori ahli manajemen kesehatan ya, bahwasanya program kesehatan itu dijalankan dalam siklus yang berkesinambungan. Penentuan prioritas masalah merupakan jembatan kritis antara analisis situasi dan perencanaan program yang operasional. Nah, ini siklusnya. Siklus itu mulai dari mana sih? Yang pertama, harus mulai dari analisis situasinya dulu. Ya, kira-kira situasi yang ada di wilayah tersebut masalahnya apa aja. Kemudian setelah itu diprioritaskan. Setelah diprioritaskan gitu ya, mana sih yang kira-kira harus ditangani dulu? Mana sih yang kira-kira harus diselesaikan terlebih dahulu sesuai dengan urgensi dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke perencanaan program, setelah itu implementasi dan evaluasi. Jadi kalau tidak ada atau tanpa penentuan prioritas yang tepat, maka alokasi sumber daya menjadi tidak efisien dan intervensi program juga tidak bisa optimal. Gitu. Nah, ini merupakan diagram fishbone ya, yang terkenal dikembangkan oleh Kaoru Ishikawa. Nah, ini kan ikan ya. Nah, ini tulang ikannya itu yang merupakan uh, sebab akibatnya. Nanti kita telah satu-satu. Misalnya, ini adalah masalah utamanya ANC. ANC itu antenatal care, pemeriksaan ibu hamilnya, K6-nya ini cakupannya rendah. Jadi yang paling kepalanya ini merupakan masalah utama. Nanti dari masalah utamanya ini, duri-duri ikannya inilah yang nanti akan dianalisis. Contohnya yang pertama adalah med. Kenapa sih kalau masalah ANC atau pemeriksaan ibu hamilnya rendah? Oh ternyata bidangnya kurang, ya SDM-nya kurang. Med itu kan terkait dengan sumber daya manusianya. Bidangnya kurang dan bidangnya itu kompetensinya rendah. Ya misalnya belum sesuai kualifikasi atau pelatihan yang kurang dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada metode. Kira-kira apa sih ya penyebabnya? Oh ternyata standar operasional prosedurnya belum diterapkan dengan baik. Atau mungkin komunikasi antar tenaga medisnya lemah, komunikasi antar bidan dengan pasien yang lemah. Nah ini juga menjadi penyebab dari metode. Selanjutnya ada mesin. Oh ternyata auto SD-nya terbatas, fasilitasnya minim. Jadi mungkin pasien-pasien gitu ya lebih memilih fasilitas kesehatan yang lebih baik, yang ada USG-nya gitu. Nah selanjutnya ada material, ternyata kurang media KIE-nya, kurang media edukasinya, dan juga biasanya formulir ini tidak lengkap diisi oleh nakesnya atau oleh perawatnya. Selanjutnya ada money, oh ternyata anggarannya terbatas ya, atau transportasi misalnya kalau di desa gitu yang pelosok yang mungkin fasilitas kesehatannya jauh, nah itu biasanya dijemput. Nah berhubung ini di puskesmas ini tuh terbatas, transportasinya nggak ada, jadi ibu hamil ya mager aja gitu ya mau berangkat ke puskesmas. Nah environment lingkungannya, akses geografis yang sulit, norma budaya yang masih membatasi, jadi tidak luput ya namanya Indonesia. Akses geografisnya itu masih banyak sekali desa-desa yang secara apa ya, secara infrastruktur masih. Nah itu juga akan mempengaruhi kan jauh ya orang ibu hamil juga melewati misalnya bukit, sawah yang jauh, belum lagi pakai getek ya sungai gitu, melewati sungai, mereka sulit gitu. Dan juga norma-norma budaya masih mempengaruhi. Oke, setelah tadi kita mengetahui akar masalahnya ya melalui apa tadi rootnya ada fish sama five. Nah, selanjutnya itu kita menentukan prioritasnya menggunakan metode
USG. Nah, biasanya metode USG ini dilakukan pada saat musyawarah mufakat desa. Jadi ada puskesmas ya, bagian epidemiologi atau bagian kesehatan ibu anak. Nanti dia akan memaparkan tuh masalah-masalah yang ada di wilayah puskesmas, utamanya di bidang kesehatan ibu anak, kesehatan reproduksi itu apa aja. Nah, nanti bersama stakeholder ada kepala desa mungkin, ada kelurahan, kemudian ada Pak Care, ada PKK, pokoknya semua tokoh-tokoh masyarakat hadir untuk ikut menyelesaikan memberi skor di USG ini. Ya, jadi U-nya apa tuh? S-nya, oke, G-nya. Nah, urgensi. Jadi seberapa mendesak sih masalah itu harus ditangani? Ya, berkaitan dengan tekanan waktu. Seriousness-nya, seberapa besar dampak negatif, seberapa serius jika masalah ini tuh tidak ditangani. Nanti mencakup dampak pada kematian, kecacatan, dan juga ada beban sistem. Kemudian growth-nya, seberapa cepat masalah berkembang atau memburuk kalau tidak segera diintervensi. Nah, biasanya masalah-masalah itu banyak, teman-teman. Tapi biasanya dari puskesmas itu misalnya ya, dari 10 masalah masih dikaji lagi jadi 5. 5 itu baru mendapatkan 3 prioritas besarnya. Nanti dari 3 masalah ini masing-masing diberikan skor, U-nya berapa, S-nya berapa, G-nya berapa, di total nanti skor yang tertinggi itu yang akan menjadi prioritas. Misalnya masalahnya itu ada angka kematian ibu yang tinggi, antenatal care yang rendah, pemeriksaan hamil ya antenatal care itu, kemudian ASI eksklusifnya rendah. Nah, masing-masing masalah ini nanti diberikan skor. Misalnya masalah akinya tinggi, urgent nggak? Kalau urgent dikasih skor 5. Range-nya atau rentan skor USG itu biasanya 1 sampai 5. Seberapa urgent? Kalau memang urgent ya karena berkaitan dengan kematian, maka dikasih skor paling tinggi 5. Kemudian AKI, seberapa serius? Serius ya, tentu dikasih skor 5 lagi. Growth-nya ya seberapa cepat berkembang dan memburuk masalah AKI ini pasti ya, maka dikasih skor 5 dan seterusnya sampai nanti mendapatkan skor yang tertinggi. Dan ternyata setelah dijumlah, AKI itu mendapatkan skor tertinggi. Berarti prioritas masalahnya adalah AKI, angka kematian ibu. Nah, skor USG ini bersifat subjektif ya, terstruktur dan harus didasarkan pada datanya, utamanya data-data epidemiologi dan konsensus dari timnya. Biasanya puskesmas punya tuh, gitu. Oke, selanjutnya prioritas masalah menggunakan metode CAL ya. Metode CAL itu digunakan ketika sebuah organisasi itu perlu mempertimbangkan kelayakan dari intervensinya, bukan hanya dari urgensinya. Kalau USG itu kan berdasarkan urgensinya ya tadi ya. Kalau metode CAL itu lebih ke kelayakan intervensinya itu seperti apa sih gitu ya. Nah, CAL, C-nya itu apa? Capability. Jadi kemampuan organisasi, sumber daya manusianya bagaimana, dananya bagaimana, atau teknologinya tersedia atau tidak gitu. Kalau yang A, akses. Ya, jadi kemudahan menjangkau sasaran secara geografis, sosial, dan juga budaya. R-nya apa? Readiness, jadi kesiapan masyarakat dan pelaksana menerima serta menjalankan intervensinya. L-nya leverage, ya besaran dampak yang diharapkan kalau intervensinya berhasil dilaksanakan. Sama dengan USG, jadi metode CAL itu diberikan skor. Skornya 1 sampai 5. Ya sesuai capability-nya, aksesnya, readiness-nya, leverage-nya seperti apa. Kemudian di total score, ya jadi skor yang tertinggi itulah nanti juga yang menjadi prioritas. Paham ya sampai sini ya? Oke. Oke, sekarang teman-teman kita akan mencoba membahas sebuah kasus ya. Nanti teman-teman dibagi menjadi 3 kelompok, beranggotakan ya kurang lebih 3 sampai 4 mahasiswa ya. Nah, ini ada beberapa kasus. Nanti silahkan masing-masing kelompok pilih. Kasusnya ada yang pertama angka kematian ibu meningkat ya. Angka kematian ibu melampaui rata-rata kabupaten, jadi memerlukan analisis segera. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, cakupan ANC K6, 78% di bawah target nasional yang 95%. Jadi ibu-ibu hamil tuh cakupan ANC-nya atau pemeriksaan kehamilannya itu rendah, ya cuma 78. Ibu hamil tidak mendapatkan pemeriksaan secara lengkap, tidak komprehensif. Kemudian masalah yang ketiga, persalinan nakes di vaskesnya itu juga masih 82%, targetnya secara nasional 95%. Ya, yang tadi mungkin di dukun, di apa namanya alternatif mungkin ya dan lain sebagainya. Kemudian masalah selanjutnya KB pasca persalinan. Jadi
ibu-ibu setelah bersalin gitu ya, KB-nya cakupannya rendah, aseptor KB-nya rendah. Nah, nanti masing-masing kelompok silakan nih pilih salah satu. Ya, setelah itu nanti silahkan dianalisis secara fishbone dulu. Ya, menggunakan fishbone diagram. Kemudian setelah fishbone diagram, nanti baru masuk ke 5Y. Setelah 5Y, diprioritaskan boleh menggunakan USG, boleh menggunakan K. Paham sampai sini? Oke, silahkan membentuk kelompok dan diskusi. Pilih kasus apa, Mbak? Yang ini ya, angka kematian ibu. Iya. Oke, nanti silakan dianalisis ya. Paham ya? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau angka kematian ibunya yang meningkat, kira-kira dari sumber daya manusianya, apanya tuh yang menjadi penyebab masalah dari kelompok satu? Sumber bidan tidak lagi. Kurang bidannya ya, jumlahnya ya? Boleh. Kalau dari segi sarana prasarananya, kira-kira apa? Oh, jalannya rusak, infrastrukturnya ya yang tidak bagus. Oke, silakan dianalisis ya sampai environment ya. Oke, selesai nih diskusinya. Sudah siapa volunteer untuk maju nih? Kelompok mana? Kelompok satu. Oke, silakan kelompok satu digambar dulu tuh ikannya ya, fishbone-nya, terus analisis masalahnya apa saja. Ini saya akan mempresentasikan dari kelompok 1 dalam kasus angka kematian ibu meninggal di puskesmas sehat. Yang pertama itu sumber daya manusia, permasalahannya itu di jumlah bidan tidak memadai. Yang kedua, rotasi tenaga tinggi. Yang selanjutnya, metode, permasalahannya itu di edukasi KIA belum optimal dan sistem rujukan belum standar. Yang ketiga, pasien itu atau sarana prasarana. Permasalahannya di ketersediaan barat kurang dan peralatan tidak lengkap. Yang keempat, material atau materi itu permasalahan yang formulir pencatatan tidak tersedia dan ketersediaan logistik KIA tidak stabil. Yang kelima, money atau pembiayaan itu permasalahannya di anggaran KIA terbatas dan insentif tenaga kesehatan tidak memadai. Yang keenam, environment atau lingkungan itu permasalahannya di akses geografis sulit, jalan rusak, hubungan keluarga juga rendah. Sudah? Oke, sekarang silakan dari kelompok mana ini, coba yang menanggapi. Oke, silakan kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Baik, izin menambah dari poin kedua yaitu metode. Nah, di setahuku ya, di situ kan ada penyamatan dan edukasi. Nah, dari Mbaknya tuh dari poin kedua tuh belum ada pencatatan dan edukasinya. Lebih baik dimasukkan atau bagaimana ya, Mbak? Oke, terima kasih masukannya. Itu juga permasalahan yang sosial juga. Nanti akan dimasukkan ke kajian metode juga. Cukup, itu selesai banget sih. Oke, jadi nanti memang itu dari kelompok 2 ya, bahwasanya pencatatan, pelaporan itu juga masuk ke bagian metode yang harus dicari juga masalahnya. Gitu. Diterima kelompok 1? Terima kasih kelompok 2 ya. Ada yang lain dari kelompok 3 mungkin? Dari kelompok 3 silahkan tanya. Oke, silakan. Jadi di environment itu kan ada dukungan keluarga ya. Jadi peran dari stakeholder itu dalam dukungan keluarga itu apa ya? Nah, dari dukungan keluarga itu kan dalam itu kan nanti ada tetangga atau RT, RW itu juga ada PKK yang paling dekat dengan ibu. Nah, itu dari PKK sendiri bisa ngasih motivasi ke ibu hamilnya biar nggak stres. Terima kasih. Cukup. Oke. Jadi kalau masih dalam psikodiagram, ini kan masih mencari masalah ya kata. Jadi kalau misalnya didapatkan di dalam studi itu ada dukungan keluarga itu berdasarkan survei atau berdasarkan data kualitatif dikumpulkan. Nah, memang betul yang paling dekat ya dengan ibu-ibunya itu siapa? Ada RT, ada RW, tetangga, kader, PKK. Jadi itu harus saling
merangkul gitu. Jadi harus saling menguatkan, memotivasi, mengedukasi gitu ya. Misalnya, oh harus minum tablet tambah darah setiap hari. Misalnya, ibu udah minum tablet tambah darah belum? Makannya gimana? Sudah makan ikan belum? Telur dan seterusnya. Itu paham? Tadi kelompok 3. Oke. Ada lagi? Cukup? Ya. Silakan kelompok 1 kembali ke tempat berikutnya. Setelah tadi teman-teman berdiskusi gitu ya, mencoba menyelesaikan masalah, mencoba menggali akar masalah melalui fishbone diagram. Sekarang ada kuis ya sebelum kita akhiri perkuliahan kita. Silakan kuisnya bisa diakses. Nah, melalui barcode. Silakan. Bisa? Oke, mendekat nggak apa-apa supaya terbaca barcode-nya. Sulit. Oke. Sudah semua? Belum? Oke. Oke. Sudah ya? Oke. Saya start ya. Silahkan dikerjakan. Oke, masuk tuh. Mbak Relin, Pica. Oke nih, bentar lagi nih kita akan tahu. Oke, first. Morning. Congratulations for Mbak Wahyu. Mbak Wahyu, Mbak Afisa, yang ketiga Mbak Mona. Oke. Baik. Oke. Nah, setelah mengisi kuis, teman-teman perhatikan sebentar ya. Untuk tugasnya tadi silahkan melengkapi hasil diskusinya ya. Tadi ada fishbone ya, dilengkapi semuanya, kemudian dilanjutkan ke 5Y, kemudian nanti di scoring. Boleh menggunakan USG, boleh menggunakan CAR. Nah, nanti setelah semuanya dilengkapi itu untuk bekal ya penyusunan materi topik pembelajaran kita selanjutnya. Di pertemuan ke-5 sama 6 nanti ada plan of action. Dari masalah yang sudah terprioritaskan gitu, apa sih nanti programnya? Ya, nanti tugasnya silahkan dibikin dalam bentuk PDF ya, per kelompok berarti ya. Nanti setelah itu diunggah ke platform LMS yang sudah tersedia. Paham sampai sini tugasnya? Oke. Baik, teman-teman, kita sampai di penghujung mata kuliah nih ya. Sebelum ke penutup, apakah ada yang mau didiskusikan dulu? Ditanyakan dari materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi? Cukup jelas? Jelas ya, cukup jelas. Oke, terima kasih nih buat teman-teman ya. Saya simpulkan sebentar bahwasanya prioritas ya, apalagi memprioritaskan sebuah masalah. Masalah ini juga nggak main-main gitu ya, terkait dengan derajat kesehatan ibu, anak, terkait juga dengan kesehatan reproduksi, maka tidak boleh memutuskannya hanya sekedar lapang saja, tapi benar-benar harus disesuaikan, harus dianalisis berdasarkan metode-metode yang sudah kita pelajari tadi. Ada berapa metode? Ayo coba. Yang pertama, fish. Yang kedua, five by. Setelah itu dianalisis dengan U atau oke, gitu. Paham ya? Terima kasih teman-teman sudah mengikuti mata kuliah manajemen kesehatan reproduksi ibu dan anak. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat. Saya tutup. Bila topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi pembelajaran yang saya laksanakan pada mata kuliah Manajemen Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Ibu Anak. Semoga pembelajaran ini dapat memberikan gambaran mengenai penerapan pembelajaran aktif, berkolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.